Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nalasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 3. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Sudah sampai di depan sekolah Arkana, sudah cukup ramai di sana. Anak-anak 3-4 tahun berlarian ringan di taman kecil yang ada di depan bangunan sekolah kecil itu. Begitu Zahran keluar dari mobil, beberapa ibu-ibu muda saling berbisik tak kuasa ingin mencurahkan rasa kagum mereka. Memang sulit untuk tidak terpesona pada lelaki 28 tahun itu. Oh, itu bapaknya Arkana. Cakep banget ya. Bukan cakep lagi, Bun, tapi perfect. Duh, meresahkan sekali ya. Bikin lupa sama suami di rumah deh jadinya. Hus, kalau bicara suka bener deh. Mamanya Zayan nih. Zara menuntun Arkana untuk bergabung dengan anak-anak lain yang sudah berkumpul. Zara mencari sosok guru Arkana karena ingin menitipkan. Hai Arkana, Assalamualaikum. Sapa seorang guru muda bernama Indah. Waalaikumsalam Miss Indah. Saat Arkana lalu memberi salam pada gurunya itu. Hari ini diantar sama papa ya? Iya, Mama Shanum lagi sakit. Jadi hari ini aku sekolahnya gak ditungguin. Oh, sakit ya? Semoga cepat sembuh Mama Shanumnya. Nanti kita doakan sama teman-teman yang lain ya. Baik Miss, terima kasih. Indah fokus pada Zahran kemudian. Selamat pagi Pak, sapanya dengan perasaan agak grogi. Ya, bagaimanapun memang sulit untuk tidak grogi di hadapan lelaki seperti Zahran. Pagi, saya titip Arkana ya, nanti Pak Amin yang akan jemput, kata Zahran dengan sikap penuh wibawa. Baik Pak, sebelum Pak Amin datang saya akan cek Arkana. Terima kasih. Zahran merendahkan tubuhnya untuk berpamitan dengan Arkana. Papa berangkat kerja dulu ya, jangan nakal. Ucap Zahran sambil merapikan rambut anak 3 tahun itu. Iya, Papa juga semangat ya kerjanya, ucapnya. Oke. Zahran pergi setelah memastikan Arkana sudah ada di bawah pengawasan gurunya. Setiap langkah yang Zahran ayunkan tak lepas dari perhatian. Hati para perempuan meronta membayangkan menjadi orang spesial di dalam hidup Zahran. Tapi harapan untuk itu tertutup rapat sebab Zahran sudah mengukuhkan istrinya. Anak dan keluarganya sajalah yang berhak menjadi orang spesial di hidupnya. Tak ada slot untuk orang lain, apalagi untuk seorang pelakor. Sampai Zahran masuk ke dalam mobil lalu berlalu dari depan sekolah itu, mereka masih saja merasakan debaran hebat itu. Bahkan Indah pun sempat-sempatnya terbengong dan hatinya masih berdebar hebat setelah mengobrol singkat dengan Zahran tadi. Ya ampun, ganteng banget, pikirnya. Miss, anak-anak udah pada baris tuh. Kok Miss Indah malah bengong? Tegur salah satu orang tua murid sehingga Indah tersadar dan jadi malu. Oh iya, maaf. Jangan-jangan Miss Indah kebelbasan merhati papanya Arkana ya? Wah, bahaya nih Miss. Ada salah satu orang tua murid lagi. Indah hanya tersipu lalu segera masuk ke area bermain untuk mulai melakukan kegiatan bersama ke-15 peserta didiknya. Para ibu yang menunggui anak-anak mereka memiliki area tersendiri agar bisa tetap menunggui dan memantau kegiatan bermain dan belajar anak-anak mereka. Biasanya Shanum juga menunggui Arkana sesekali, tapi hari ini dia tak bisa hadir sebab masalah yang membelit. Yang tadi itu namanya Zahran Araya Prayoga. CEO loh dia, Bonsai. Kok paket komplit banget ya? Ganteng, masih muda, kaya raya, CEO pula. Duh, radarnya Mama Zain. Ini emang gercep banget ya nangkep info tentangnya seger-seger kayak papanya Arkana.
Iya dong, beruntung banget gak sih jadi mamanya Arkana? Tapi yakin sih kalau punya segalanya kayak Pak Zahran pasti simpanannya banyak. Yakin deh, gak mungkin puas sama istri di rumah aja. Apalagi istrinya gak seksi. Pasti nyari juga di luaran yang lebih hot dan lebih seksi lagi. Para ibu-ibu gabut itu sudah mulai bergosip dan yang tidak-tidak. Beberapa melontarkan opini yang tidak berdasar. Andai saja Shanum ada di sana dan mendengarkannya, pasti Shanum akan semakin meragukan suaminya. Karena walaupun Shanum tak pernah sekalipun melihat suaminya menggoda atau menyentuh perempuan lain, tapi doktrin-doktrin negatif seperti itu pasti akan mampu merasuki dan menambah keruh suasana hati Shanum. Ngawur. Jangan seuzon. Jangan bikin asumsi yang nantinya malah akan jadi rumor. Pak Zahran itu kelihatannya setia banget sama mamanya Arkana. Kita mana tahu seberapa seksi mamanya Arkana kalau di dalam kamar. Iya kan? Dan di antara yang berpikir negatif masih ada yang membela Shanum. Ya, mamanya Arkana memang cantik dan menarik. Tapi kan itu relatif. Cewek cantik yang ngobrol mulai berserakan di luar sana. Bonsai, Pak Zahran itu punya segalanya. Yakin banget kalau dia bahkan bisa jadi mengecani artis terkenal sekalipun. Iya, benar itu. Udah malah jadi gibahin rumah tangga orang. Dijelek-jelekin pula. Kalau anaknya denger kan gak baik itu. Para ibu-ibu yang asik bergosip tak jelas itu mencibir ibu yang menegur. Obrolan mereka memang sudah terlalu jauh, sudah melebar kemana-mana. Pikiran Shanum yang sedang tidak baik-baik saja akan semakin meradang para handai mendengar asumsi liar itu. Hal yang tidak dilakukan oleh Zahran akan dianggap dilakukan hanya karena omongan orang. Apalagi Shanum sedang sangat sensitif. Nanti kita bikin grup WhatsApp deh, biar obrolan gak dicerecoki sama ibu-ibu sok bijak. Bisik-bisik ibu-ibu itu tak kalah julid. Entah bagaimana bisa Shanum menyekolahkan Arkana di preschool yang isinya adalah anak-anak sosialita tukang gipah. Walau tidak semuanya, tapi hal itu bisa membuat kondisi mental Shanum tidak sehat ke depannya. Teja masih setia menjadi sekretaris merangkap asisten yang bisa menghandle segala hal yang Zahran tugaskan. Zahran datang ke kantor dengan vibe yang buruk hari ini. Dia sangat muram dan tidak bersahabat sehingga para karyawan begitu segan untuk menyapanya. Bagaimana tidak? Pertengkaran dengan istrinya sudah menghancurkan semangatnya hari ini. Pagi Zah, apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Selesai pekerjaan kantor. Sahabat Teja yang sigap datang saat dipanggil Zahran ke ruangannya. Cari tahu orang yang ada di balik nomor itu. Sudah kirim nomornya ke Pak Teja. Pinta Zahran. Teja membuka pesan yang dikirimkan oleh Zahran. Teja mengamati nomor dan profil yang barusan Zahran kirim. Dia udah bikin saya bertengkar hebat sama Shanum. Gerutu Zahran kesal. Oke, nanti saya akan langsung konfirmasi ke gerai resmi provider nomor ini, kata Teja sikap. Udah sampai selesai. Saya nggak mau urusan sama dia. Pokoknya Pak Teja aja yang urus. Tolong cari tahu apa motivasi dia kirim chat ngawur dan nelpon berulang kali ke nomor saya. Oke Zah, memangnya ada apa? Apa dia meneror Shanum? Teja jadi kepo. Apalagi merasakan kemarahan Zahra ini jarang terjadi belakangan ini. Dia nelpon saya belasan kali. Saya nggak angkat karena saya nggak kenal dan dia nelpon ke nomor pribadi saya. Setelah itu, dia juga kirim pesan ngawur, panggil-panggil sayang. Shanum baca dan itu fatal. Sangat fatal, sampai bikin mood saya hancur pagi ini. Zahran marah-marah terus. Teja tetap tenang dan dia sangat mengerti. Kalau masalah dengan istrinya adalah salah satu masalah yang paling ditakuti oleh bos mudanya itu. Ternyata cukup parah. Sialnya, pas mau saya telepon balik, nomor itu udah gak aktif. Kelihatan banget kan dia memang kayak sengaja mau bikin skenario kayak gini. Bisa jadi, Zah. Pokoknya Pak Teja harus dapat data orang yang ada di balik nomor itu. Kasih ulti sekalian. Saya pribadi gak mau hadap-hadapan sama orangnya. Siap, Zah. Setelah meeting hari ini selesai, saya akan langsung pergi ke gerai resmi provider nomor ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal meeting hari ini, perusahaan L Group nggak mewakilkan pada anak yang ganjen itu kan? Zahran masih kelihatan bete. Urusan pekerjaan pun ada yang membuatnya sebal. Itu dia masalahnya Zah.
L Group akan diwakilkan oleh Nona Safira, yang katanya sudah resmi menjabat sebagai CEO eksekutif di perusahaan itu. Dia akan datang jam 10. Kabari Teja, Zahran makin kesal saja. Gak masalah kalau dia bisa bersikap profesional, tapi dia membuat saya gak nyaman. Pak Teja tahu sendiri kan? Teja tersenyum simpel. Memang sudah bersikap profesional bagi para perempuan kalau sudah berhadapan denganmu, Zah. Teja malah menggoda, berharap Zahran bisa sedikit lebih chill. Zahra melempar tatapan tajam pada Teja sehingga Teja kembali bersikap sigap. Menghapuskan senyum simpulnya itu, rupanya Zahran tak bisa diajak santai. Baiklah Zah, kamu tahu beres saja nanti. Tugas kamu adalah meredam urusan kamu sama Shanum. Semangat ya, kata Teja. Telat, dianya keburu overthinking. Gak mau mendengarkan penjelasan. Complicated banget pagi ini, sialan. Zahran belum bisa berhenti misu-misu sejak tak jelas. Semangat Zah. Gak yakin, pagi ini semangat saya udah ambiar. Ditambah lagi jadwal meeting yang kacau. Bisa gak kalau hari ini Pak Teja mewakili saya? Saya rada males kalau meeting sama perempuan itu. Gak bisa Zah. Pasalnya selain Nona Safira, Pak Yahya juga ikut dalam meeting hari ini. Ya udahlah. Saya pamit, kata Teja. Zahran hanya memberi isyarat kalau Teja boleh undur diri dari ruangan tanpa bicara apa-apa. Teja sudah sangat mengenal Zahran. Kalau Zahran sering ada masalah dengan Shanum, pasti Zahran akan jadi orang yang kacau saat di kantor. Zahran melirik ke arah handphone yang ia letakkan di meja, dan dia berharap Shanum mengirim pesan basa-basi, tapi harapannya sia-sia. Zahran kesal dengan pagi ini. Zahran tak betah kalau lama-lama bertengkar dengan istrinya. Jangan lama-lama marahnya sayang. Aku gak bisa kalau kayak gini. Aku gak bisa lama-lama tanpa perhatian kamu. Ucap Zahran dan hanya bisa berharap. Masalahnya, ego Zahran juga masih kadang suka naik turun. Dia tak mau memulai lagi untuk bicara lebih dulu. Tapi Zahran menunggu Shanum yang memulainya. Shanum pun galau berat. Yang terbayang oleh Shanum saat ini hanyalah bayangan liar yang tergambar di imajinasinya. Shanum membayangkan bagaimana jika benar Zahran bermesraan dengan perempuan lain. Bagaimana kalau benar Zahran memanggil sayang pada perempuan lain. Bagaimana kalau Zahran menyentuh perempuan lain seperti Zahran menyentuhnya. Gak kebayang, gak kuat aku bayanginya. Ratapnya sambil mengurung diri di kamar. Shanum kembali jadi Shanum yang melo. Aku percaya kalau Bang Zah adalah laki yang setia. Tapi kenapa semalam aku lihat bukti nyata yang bikin dada sesak? Jadi keyakinanku itu keliru semua. Ya Allah, bagaimana bisa aku menghentikan keresahan hati ini? Tolong kembalikan suamiku seperti sebelum dia mengenal perempuan yang mampu menyentuh hatinya selain aku. Shanum semakin ngawur dan hilang kendali. Apa aku serakah kalau aku berharap suamiku hanya mencintai aku? Shanum down sekali. Tok-tok. Num, ini mama. Ada yang menyela momen termehemeh Shanum dan itu adalah Irena. Irena berseru dan mengetuk pintu. Shanum segera bangkit dari pembaringan lalu sibuk menyeka air mata yang membanjiri wajah sampai membasahi hijab cantiknya. Num, iya mah, saut Shanum dengan suara yang agak berat. Tapi seperti biasa jika di hadapan orang tua, Shanum selalu berusaha kuat dan baik-baik saja. Shanum membuka pintu dan bertemu Irena yang tentunya langsung curiga dengan keadaan Shanum. Hey, are you okay? Kamu kenapa? Kamu nangis kenapa? Cuma mual sama pusing aja, mah. Mual sama pusing sampai bikin kamu nangis begini, sayang. Apa separah itu? Shanum mencoba mengendalikan emosi agar tak sampai meneruskan tangisannya. Malu sama Irena. Shanum tak ingin Irena tahu masalahnya dengan Zahran. Tapi kamu udah makan? Tanya Irena. Udah, Mas, sedikit tadi pas sarapan. Kamu mau makan apa? Coba kamu bayangi kamu makan apa sekarang. Kamu harus makan banyak, Num. Ingat loh,
Ada adiknya Arkana yang sudah mulai minta jatah nutrisi juga dari kamu. Nasihati Irena dengan lembut. Belum ada, mah. Belum kebayang mau makan apa. Tapi begitu kamu mau makan sesuatu, kamu harus cepat-cepat bilang ya, sama Bi Ija atau sama Zah, atau sama Mama juga boleh banget. Iya, mah, makasih. Mama kesini soalnya mau nungguin Ar di sekolah. Tadi Zah nelpon katanya Ar sekolah sendirian gak ditungguin sama kamu. Sebenarnya aku kuat aja sih kalau cuma nungguin di sekolah Ar. Tapi Bang Zah nyuruh aku tetap di rumah. Kalau Shanum dia jadi ingat lagi bagaimana tadi Zah menyuruh untuk tetap di rumah dengan ada yang galak. Pasti Zah gak mau kamu kenapa-napa. Ar biar Mama yang temenin. Mama juga mau minta izin bawa Ar jalan-jalan siang ini. Mama ada acara sama teman-teman kuliah Mama. Mama mau ditemenin sama Ar. Boleh ya, Num? Tentu aja boleh, Ma. Ya udah deh, kalau kamu masih pusing, kamu istirahat lagi ya. Panggil lebih Ija kalau kamu mau sesuatu. Gak usah kamu naik turun tangga. Kata Irena, Shana menukas dengan anggukan pelan dan senyum yang berusaha dia sunggingkan dengan selepas mungkin. Sebenarnya Irena tahu kalau Shanum sedang tidak baik-baik saja, bukan karena kondisi fisiknya, tapi pasti karena ada masalah dengan Zahran. Tapi Irena tetap menahan diri untuk tidak masuk terlalu jauh ke dalam masalah mereka. Sebab Irena merasa kalau Shanum dan Zahran bisa menyelesaikan berdua saja. Kalau masalahnya sudah semakin membesar, barulah Irena akan turun tangan. Irena tak pernah berubah. Irena malah semakin dan semakin sayang pada Shanum. Irena masih belum bisa membayangkan bagaimana kehidupannya jika tak ada Shanum di hidup Zahran. Oleh sebab itu, Irena pun tak pernah surut mencurahkan perhatiannya untuk menantu kesayangannya itu. Jadwal pertemuan dengan relasi bisnis dari perusahaan lain akan digelar siang ini. Sebenarnya Zahran malas sekali karena kabarnya hari ini L Group akan mengutus 2 perwakilan. Salah satunya adalah seorang gadis muda yang belakangan selalu mencuri kesempatan untuk berinteraksi dengan Zahran. Bukannya senang digoda oleh perempuan muda yang cantik dan fresh, Zahran malah tak nyaman akan hal itu. Selamat pagi menjelang siang, Pak Zahran Arayan Prayoga. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda. Sapa seorang gadis 20 tahunan berpakaian rapi dengan span di atas lutut dan kemeja ketat yang menonjolkan lekuk tubuh indahnya. Itulah Syafira, perempuan gatal yang berpikir kalau Zahran akan tertarik dengan penampilan seksinya. Dan bersambung sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Oh iya, bagaimana menurut kalian tentang kasus Zahran dan Shanum? Dan Safira ini kira-kira siapa ya dia? Terus sang penelpon kira-kira siapa ya yang berencana jahat untuk menghancurkan Shanum dan Zahran? Jangan lupa di komen di bawah ya. Selamat menikmati.